Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Nurul Yakin yang dirahmati Allah, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah saya kira 2 bulan ya saya nggak datang. Bulan sebelumnya saya berhalangan dan bulan satu lagi bertepatan dengan kegiatan subuh gabungan katanya di masjid ini. Jadi 2 bulan kita tidak bertemu dan sekarang alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita melanjutkan kajian kitab dari tafsir Rawaiul Bayan. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, yaitu ayat tentang hukum khamr dan judi ya. Ayatnya pada surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Baik, jamaah sekalian, sedikit saya ingin merecap ya apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Jadi ayat ini adalah salah satu daripada rangkaian ayat yang bicara tentang hukum khamr. Setidaknya ayat yang bicara tentang khamr itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Itu pertama. Tapi dia nggak bicara khamr di situ. Dia hanya bicara di antara pohon anggur dan pohon kurma, mereka menjadikannya sebagai minuman dan sebagai rizki yang baik. Ya. Nah, ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan khamr, yang memang menggunakan terma khamr adalah ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya berkaitan dengan hukum khamr ini atau hukum orang yang mabuk adalah ayat yang berbunyi tentang larangan orang yang mabuk kemudian mereka sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Itu yang kedua. Nah, kemudian ayat yang menjadi pamungkas terhadap hukum khamar adalah ayat yang Allah sebut di dalam surah Al-Maidah ayat 122. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, setelah ayat itu turun, barulah kemudian orang-orang Islam itu meninggalkan kebiasaan mereka untuk minum minuman keras. Nah, jamaah sekalian, ada hikmah yang terkandung kenapa Allah menurunkan ayat tentang khamr itu, atau ayat yang berkaitan hukum tentang khamr itu bertadarruj, bertahap. Karena Allah memahami kondisi sosial dan juga psikologi masyarakat Arab yang mereka waktu itu sangat gemar kepada khamr. Khamr menjadi gaya hidup, menjadi tradisi di masyarakat Arab pada ketika itu. Sehingga kalau tiba-tiba turun ayat yang mengharamkan khamr, maka nanti orang akan antipati terhadap ajaran ini. Karena tiba-tiba banyak ajaran yang berisi larangan-larangan terhadap kebiasaan mereka, jamaah. Makanya Allah Ta'ala itu tidak melangsungkan hukumnya langsung kepada haram, tapi bertadarruj. Nah, ketika iman mereka itu sudah dianggap mantap, barulah kemudian turun ayat yang berkaitan dengan larangan. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat tentang hukum itu turunnya di Mekah. Turunnya di Madinah. Ayat-ayat tentang hukum, baik itu hukum tentang ibadah, jual beli, muamalah, ya dan lain sebagainya, itu turunnya pada periode Madinah. Pada periode Mekah atau sebelum hijrah, apa yang berisi ayat-ayat yang turun? Ayat yang berisi pada waktu itu adalah ayat yang berkisah tentang keimanan, tentang sifat surga dan neraka, siapa saja yang masuk ke dalamnya. Itu diceritakan pada periode Mekah. Kemudian ayat yang bercerita tentang keadaan hari kiamat itu juga menjadi ayat Makkiyah, ayat yang turun pada periode Mekah atau sebelum hijrah. Berapa tahun Pak itu diturunkan oleh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Itu selama 13 tahun. Selama 13 tahun mereka ditempa keimanannya oleh ayat-ayat tersebut. Sehingga apa yang terjadi ketika iman mereka mantap, kemudian Allah turunkan ayat yang berkaitan tentang hukum, maka mereka lebih siap untuk menerimanya. Jadi itu rahasianya kenapa Allah turunkan dulu ayat yang berkaitan tentang keimanan, baru berkaitan tentang hukum. Nah, ini yang hilang di masyarakat kita, jamaah sekalian. Kurangnya kepatuhan kepada agama itu karena kita kurang peduli sama pendidikan iman. Sehingga ketika iman umat Islam itu lemah, maka kepatuhan itu pun menjadi rendah. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak zaman sekarang kita lihat sekolahnya, dia sekolah di SD misalnya, berapa jam dia belajar agama di sekolahnya? Saat ini hanya 2 jam pelajaran dalam sepekan. 2 jam itu bukan 2 jam penuh Pak. 2 jam pelajaran itu 1 jam pelajaran itu 45 menit. Artinya dalam 1 pekan mereka hanya belajar agama adalah 90 menit. Itu belum lagi gurunya terlambat, belum ngobrolnya lagi. Ya, paling belajarnya cuma 1 jam dalam sepekan. Maka kalau durasi pelajaran agama
itu hanya seminggu dalam sepekan, hanya 2 jam dalam sepekan, maka jangan heran kalau nanti generasi setelah kita menjadi orang yang lebih jauh lagi daripada ajaran agamanya. Ya. Nah, jamaah sekalian, itu pelajaran yang kita bisa ambil ketika orang tidak mempedulikan aspek pendidikan agama dan aspek pendidikan keimanan, maka akan memunculkan pribadi yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika para sahabat itu mereka mendapatkan ayat tentang khamr, setelah imannya diperkuat, akidahnya dimantapkan, maka ketika turun ayat itu jamaah, padahal khamr itu minuman kegemaran, tradisi, budaya. Kemudian ketika turun ayat tersebut, lalu mereka tumpahkan semuanya tanpa ada yang merasa sayang untuk dikonsumsi. Biarin 1 botol nggak apa-apa, nggak ada. Semuanya mereka buang ketika sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa kepatuhan itu sangat berkaitan dengan keimanan kita. Hari ini, ya Allah, umat Islam begitu gampang ngeremehin dosa. Begitu gampang orang-orang di antara kita nih yang terjerat dengan pinjol, Pak. Pinjaman online, ya. Mentang-mentang gampang minjemnya, modal KTP sama nomor telepon, udah dapat pinjaman. Dia nggak pikirin tuh pinjol pakai bunga, ada ribanya, dia nggak pikirin. Dan ternyata yang paling banyak minjem pinjol itu orang Islam. Orang Islam, jamaah sekalian. Ini kan keadaan yang miris, ya. Kita muslim terbanyak tapi kepatuhan kepada Allah juga sangat rendah. Belum lagi data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bahwa pada tahun 2023 dikeluarkan data bahwa 70% dari umat Islam di Indonesia ini tidak bisa baca Quran. Bayangin, 70% dari penduduk Islam di Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Itu kan gambaran bahwa kalau baca Qurannya saja tidak bisa, tidak peduli bagaimana mereka bisa baca Quran, maka pasti kepatuhannya kepada isi Quran itu juga sangat rendah, jamaah sekalian. Nah, ini menjadi tantangan kita, ya. Menjadi tantangan kita bagaimana meningkatkan kesadaran umat untuk memperkuat keimanannya. Kita tanpa kita sadar, kita tidak terasa bahwa akidah kita itu didangkalkan, jamaah sekalian. Nggak terasa tuh. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kita dibikin jadi pribadi yang bermental materialistis sekarang ini. Pokoknya yang ada materinya kita semangat dah. Tapi kalau nggak ada materinya kita ogah. Ya, jamaah sekalian. Nah, itu akibat daripada proses pendangkalan akidah. Ya, makanya pelajaran daripada ayat tentang khamr ini, kenapa Allah turunkan secara bertahap dan diturunkannya itu setelah diberikan pemahaman yang cukup tentang agama, tentang keimanan, itu menandakan bahwa iman itu penting kalau kepengen kita mempunyai buah daripada keimanannya. Kalau iman gak kuat, maka jangan harap ada buahnya, ya. Kalau imannya nggak kuat, jangan harap itu pohon bisa berbuah, ya. Makanya jamaah sekalian, itu pelajaran yang kita bisa ambil. Baik, kemudian apalagi yang terkandung dalam ayat tersebut, ya. Yang terkandung dalam ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, di sini adalah pembahasan mengenai apakah yang diharamkan itu hanya khamr saja. Khamr itu kan adalah, itu diperselisihkan oleh para ulama.
apakah khamr itu adalah nama bagi semua perkara yang memabukkan? Hal hiya ismun likulli muskirin, apakah ia adalah nama bagi seluruh perkara yang memabukkan? Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan al-khamru asy-syarabul muskir min asiril inabi faqat. Khamr adalah minuman yang memabukkan hasil dari peresan buah tamr, buah inab, anggur. Dari perasan buah anggur itu namanya khamr. Itu saja, begitu. Wa amma al-muskiru min ghairihi kasyarabi minat tamri awis syair fala yusamma khamran bal yusamma nabizan. Adapun minuman, perkara yang memabukkan daripada minuman-minuman, ya, seperti minuman yang terbuat dari peresan korma atau peresan gandum, maka ia tidak dinamakan sebagai khamr, tapi dinamakan sebagai nabiz, ya. Disebut dinamakan sebagai nabiz. Nah, ini adalah mazhab al-Kufiyin dan juga madhabnya al-Imamun Nakhai was-Tsauri, ya, itu pendapat mereka. Sedangkan wa dhahabal jumhur ulama, diantaranya Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, mereka mengatakan annal khamra ismun likulli syarabin muskir. Khamr itu adalah nama bagi seluruh minuman yang memabukkan. Sawa'an kana min asiril inab awit tamr awis syair aw ghairih, baik itu berasal dari peresan anggur, peresan korma, atau perasan gandum atau yang selainnya. Wa huwa madhabu jumhuril muhadditsin wa ahlil Hijaz, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis dan orang-orang Hijaz, ya. Jadi setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Bukan hanya dari perasan anggur, perasan korma juga itu bisa jadi khamr, ya. Kayak di Indonesia, kalau kita orang-orang kampung pada mabok itu nggak pakai anggur, Pak. Ya, pakai apaan? Tuak. Ya, tuak, ya. Tuak itu dari apaan? Tuak, air apa namanya? Air apa namanya? Air aren. Nah, iya, air aren itu difermentasi. Lama-lama dia jadi mabok tuh. Ya, mabok. Makanya setiap daerah itu pasti punya kekhasannya. Apa yang bisa bikin mereka mabok? Orang Cina dia maboknya pakai sake. Ya, orang NTT, Kupang itu lain lagi tuh maboknya. Ya. Jadi masing-masing daerah itu punya minuman tertentu yang bisa bikin mabok. Makanya mazhab jumhur ini lebih pas. Kalau hanya khamr itu disebut perasan korma, berarti kalau yang lain yang bikin mabok nggak disebut khamr dong, enggak. Ya. Karena khamr itu seakar kata dengan khimar. Khimar adalah penutup kepala, ya. Oleh bagi perempuan itu penutup kepalanya disebut khimar. Kenapa minuman yang memabukkan disebut khamr? Karena dia bisa menutupi akal yang ada di kepala kita, begitu. Makanya dia disebut khamr. Nah, ini juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan ia adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram, ya. Nah, jamaah sekalian, jadi dobitnya khamr itu sesuatu yang bikin kita mabuk, sesuatu yang bikin akal kita jadi hilang fungsinya,
Itu namanya khamr, sekalipun dia bukan berbentuk minuman. Ya, sekarang kan orang mabok nggak mesti minum. Ya, kadang-kadang kita pakai daun kecubung juga bisa mabok, Pak. Ya kan? Mabok pakai kecubung. Ada lagi yang dilakukan oleh anak-anak muda kita nih, yang rada-rada kerek gitu ya, maboknya nggak punya duit, pakai Aibon, Pak. Lem Aibon dibeli patungan, mabok pakai lem Aibon. Nah, disedotin sama mereka, mabok juga tuh. Nah, itu kan bikin akalnya jadi hilang fungsinya. Maka walaupun dia nggak diminum, tapi bikin akalnya hilang, maka dia disebut khamrun juga. Ya, karena kata Nabi, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Nah, begitu. Ya. Baik. Jamaah sekalian, kemudian kenapa khamr itu diharamkan? Ya, kenapa khamr itu diharamkan? Ini kita bisa berikan jawaban berdasarkan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini juga, bahwa karunia Allah yang besar kepada manusia itu adalah akalnya. Ya. Ketika manusia mabuk, maka ketika itu akalnya menjadi tidak berfungsi. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah karena manusia diberikan akal. Akal dia terambil dari perkataan aqala yaqilu, aqlan. Apa itu? Mengikat. Mengikat. Jadi fungsi akal itu adalah seperti pengikat. Pengikat apa? Pengikat nafsu kita. Kalau manusia cuma dikasih nafsu, nggak dikasih akal, maka manusia perangainya sama kayak binatang. Nggak ngerti baik buruk, nggak ngerti halal haram. Begitu kalau cuma dikasih nafsu. Maka karena manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah memberikan akal kepada mereka, dan akal itu karunia besar. Maka manusia ini bisa tahu benar dan salah dengan akalnya. Walaupun dia nggak dapat wahyu, ya, walaupun manusia nggak diberikan wahyu, manusia tetap bisa mengetahui benar dan salah dari apanya? Dari akalnya. Karena akal itu fungsi penting. Akal itu potensi yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Jamaah sekalian, dalam pandangan orang-orang Mu'tazilah, ya, ini Mu'tazilah punya pendapat, bukan Ahlus Sunnah, ya. Tapi ini berkaitan dengan akal nih. Kata mereka, orang kalau nggak mendapatkan dakwah, tetap harus wajib beriman kepada Allah, ya. Walaupun dia tinggal di mana nih, di ujung gunung, udah gunung paling ujung lagi, nggak sampai dakwah ke sana. Kata orang Mu'tazilah, tetap mereka tuh harus beribadah kepada Allah, bukan beribadah, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka dikasih akal. Karena akal itu bisa menuntun orang menuju kenal kepada Tuhannya. Dari mana dalil mereka? Dalil mereka adalah dari pencarian Nabi Ibrahim terhadap penciptanya dan pencipta alam semesta ini. Sebelum Nabi Ibrahim diangkat jadi nabi, Nabi Ibrahim kan pernah mencari Tuhan, ya kan? Mencari Tuhan. Siapa Tuhannya? Dilihat bintang, dianggap itu Tuhan. Kemudian dipikirin lagi sama dia, bukan Tuhan saya ini, Tuhan saya masa hilang. Kemudian akhirnya dia pikirin lagi, dilihat bulan lebih besar lagi daripada bintang, dia jadiin sebagai Tuhan. Tapi dia mikir lagi, Pak, ini bukan Tuhan, karena ada ketikanya bulan itu hilang juga. Akhirnya dia mikir lagi, akhirnya dia putuskan,
dia menyembah kepada matahari dan dianggap sebagai Tuhannya. Hada Rabbi, hada akbar. Ini Tuhan saya nih, lebih besar daripada yang kemarin. Tapi mikir juga tuh, matahari kan ada tenggelamnya juga. Masa Tuhan hilang? Akhirnya ditolak semua tuh apa yang pernah ada dalam pikiran dia. Ditolak. Kenapa dia nolak? Karena dia pakai akalnya. Akhirnya dia ucapkan ungkapan yang kita baca ketika doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Nggak disebutin nama Allah di situ kan? Karena dia belum diperkenalkan oleh penciptanya. Tapi akalnya sudah menuntun kepada pencipta yang hakiki, bahwa yang menciptakan ini adalah yang lebih hebat daripada apa yang nampak. Akalnya tuh yang mikirin. Makanya jamaah sekalian, akal itu potensi, ya. Akal itu potensi untuk mengenal Tuhan sebetulnya. Makanya jangan disia-siakan. Dari itulah kemudian minuman yang bikin akal kita jadi nggak berfungsi haram. Dan hifzul akli itu bahagian daripada maqasid syariah. Menjaga akal itu menjadi salah satu daripada tujuan syariat itu diturunkan, jamaah sekalian. Ya. Nah, itu diantaranya. Jamaah sekalian, tetapi kalau kita bertumpu kepada akal saja, itu kadang-kadang salah juga sih memang. Walaupun akal itu hidayah Allah juga, ya, hidayah akli itu merupakan hidayah Allah juga. Tetapi orang itu kalau hanya mengandalkan akal saja, kadang-kadang bisa tersesat juga, Pak. Ya, contohnya nih, kita ambil contoh. Ada orang yang cerdas sebelum zaman kita, yaitu siapa? Aristoteles, Plato, Socrates, itu filosof-filosof Yunani. Hebat-hebat mereka yang merumuskan ilmu logika, merumuskan ilmu mantik, ilmu cara berpikir yang benar. Tuh, itu yang bikin siapa? Yang bikin Aristoteles. Diadopsi ke dalam Islam, disebutkan ilmunya itu menjadi ilmu mantik. Nah, dia yang merumuskan bagaimana cara berpikir yang benar, ilmu silogisme. Tapi Aristoteles dia kebingungan ketika mencari siapa Tuhannya. Makanya manusia nggak cukup hanya mengandalkan akal, Pak. Karena dalam dirinya itu ada hawa nafsu. Kadang-kadang akal kalah dengan hawa nafsunya. Maka perlu bimbingan dari Allah yang berupa hidayah dini, hidayah agama. Maka diturunkanlah Al-Quran, diturunkanlah kitab suci sebagai panduan untuk membimbing akal biar terus-menerus berada pada platformnya, begitu. Ya, makanya itulah kenapa hikmahnya kita dilarang untuk minum atau makan atau mengkonsumsi sesuatu yang menghilangkan fungsi akal kita. Ya, baik jamaah sekalian. Tapi ada ketikanya juga, ya, boleh kita menggunakan hal-hal itu, ya, untuk tujuan-tujuan yang lebih mustahab. Misalnya orang kalau mau dioperasi itu kan dibius, ya. Dibius kan akalnya jadi nggak berfungsi, itu mabok dia karena pakai morfin pakai morfin, disuntik sama dokter, kemudian kita ngefly. Kalau yang pernah dioperasi ngerasain deh tuh bagaimana rasanya ngefly gitu, ya. Itu boleh. Kenapa? Karena kita untuk tujuan yang lebih penting lagi, ya, yaitu apa? Untuk mengobati dan lain sebagainya. Boleh. Sekira itu dulu ya pembahasannya. Nanti kita sambung lagi pembahasan berikutnya tentang hukum ini, hukum khamr dan judi. Judinya kita belum sentuh nih, hukum judinya belum kita sentuh. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ada yang mau tanya ya kira-kira? Ya, Pak.
Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya tidak bertanya tentang konferensi. Mm-mm. Tapi di ayat ini dia bergabung dengan ada dua di belakang itu ayat al-nakama dan fitur. Mm-mm. Mm-mm. Apa ada kaitannya? Iya. Ada dalam satu ayat. Memang sebetulnya ada kaitan secara tidak langsung juga. Tapi sebetulnya nanti saya mau jelasin. Karena waktunya terbatas nih. Karena kan satu rangkaian ya. Satu rangkaian tuh. Nanti ayat yang berikutnya Pak, itu ada ayat yang bicara tentang perintah untuk memberikan bantuan kebaikan kepada anak yatim. Ayat yang setelahnya itu. Nah, itu nyambung tuh nanti. Ya. Jadi nggak sekarang kita jelasin, insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Ya, oke, cukup. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din. وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.